Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, semoga silakan berdoa. Hari ini kita ada yang tidak masuk hari ini? Semua ya? Oke, semua. Gimana kabarnya? Baik. Masih semangat belajarnya? Masih. Tetap semangat ya? Oke, untuk lebih semangat lagi, semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan kita kembali. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menampilkan suatu gambar ya. Tolong diperhatikan. Nah, kelihatan gambarnya? Ada gambar apa di situ? Ada gambar roti. Gambar apa lagi? Anak kecil. Anak kecil. Terus? Kue. Apa lagi? Ada wanginya. Ya, di situ ada anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, percakapan di situ ingin beli kue kan mereka berdua. Nah, kira-kira gimana solusinya? Ini satu bagi dua. Beli satu bagi dua, apa lagi? PPPP, berbagi, apa lagi? Iya. Nah, jadi solusi untuk mereka berdua adalah bisa menggunakan uangnya secara bersama. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu ikatan kovalen. Nah, di mana ikatan kovalen itu nanti unsur-unsurnya itu
membagi apa? Membagi elektronnya secara bersama. Sama halnya dengan kedua anak ini kan ingin beli kue, tapi uangnya tidak cukup. Ujung-ujungnya mereka sharing kan uangnya agar bisa membeli kue tersebut. Nah, unsur-unsur di alam juga seperti itu. Mereka tidak bisa dalam keadaan bebas, tetapi mereka harus berikatan. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan elektronnya secara bersama-sama. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa mencapai kestabilan. Seperti halnya gas mulia. Iya. Nah, jadi unsur-unsur di alam, contohnya banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa yang kita jumpai misalnya air. Siapa sih yang tidak kenal air? Kalian pasti kan pernah menggunakan air. Untuk apa? Mandi, mencuci, ya. Nah, bagaimana air atau H2O itu terbentuk? Ada yang tahu? Nah, dengan cara berikatan itu tadi kan. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, diharapkan jadi setelah mempelajari materi pada hari ini, kalian dapat menganalisis proses terbentuknya ikatan kovalen, ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan mengadakan pretest, ya. Nah, pretest itu ada 10 soal, dikerjakan masing-masing ya, tidak usah bekerja sama. Itu tujuannya untuk mengukur kemampuan awal kalian, oke? Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen terbentuk antara sesama atom non-logam. Salah satu contoh dari ikatan kovalen yang tidak lepas dari kehidupan kita adalah H2O atau hidrogen monoksida yang kita kenal sebagai air. Siapa yang tidak mengenal air? Makhluk hidup mulai dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan di 100 derajat Celcius. Air tersusun atas atom H dan atom O. Dalam keadaan netral, atom H memiliki 1 proton dan 1 elektron, sedangkan atom O memiliki 8 proton dan 8 elektron. Atom H memiliki konfigurasi elektron 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Pada keadaan ini, atom H dan O tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah Octet, untuk mencapai kestabilannya, maka atom O membutuhkan 2 elektron, sedangkan atom H akan mengikuti kaidah duplet dengan menerima 1 elektron. Dalam ikatan kovalen, setiap atom H memiliki 1 elektron yang dipakai secara bersamaan dengan atom O.
Dengan demikian, atom H dan atom O dapat mencapai kestabilannya melalui pemakaian bersama pasangan elektron membentuk senyawa H2O. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan untuk melepaskan elektron, yang dalam pembentukannya masing-masing atom mempunyai orbital pada kulit terluar yang berisi elektron tunggal, dan kedua orbital tersebut saling tumpang tindih atau overlap, sehingga sebuah pasangan elektron terbentuk, kemudian dipakai secara bersama oleh kedua atom. Ikatan kovalen terbentuk oleh sesama unsur non-logam, dengan kata lain sama-sama memberi dan menerima. Berikut adalah contoh proses pembentukan ikatan kovalen antara unsur nitrogen dan unsur hidrogen. Untuk penyelesaiannya, maka pertama yang harus dilakukan adalah menentukan konfigurasi elektron pada tiap unsur. Kemudian, tentukan elektron valensi atau elektron terluar. Lalu, gambarkan struktur Lewis. Dan yang terakhir, gambarkan pembentukan ikatan kovalen yang terbentuk. Unsur hidrogen membutuhkan satu elektron untuk memenuhi aturan oktet, sedangkan unsur nitrogen membutuhkan 3 elektron untuk memenuhi aturan oktet. Oleh karena itu, kedua unsur tersebut sama-sama memberi dan menerima atau saling memakai. Jika hidrogen dan nitrogen berikatan, maka akan membentuk senyawa NH3. Berdasarkan jumlah pasangan elektronnya, ikatan kovalen dibagi menjadi pertama, ikatan kovalen tunggal, yang kedua, ikatan kovalen tampak dua, dan yang ketiga adalah ikatan kovalen tampak tiga. Ikatan kovalen tunggal terjadi karena adanya penggunaan satu pasang elektron secara bersama. Contohnya, ada unsur klor dan unsur fluor. Atom klor memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7, sehingga elektron valensinya adalah 7. Untuk mencapai kestabilan, atom klor cenderung menerima satu elektron. Jika dua atom klor saling berikatan, maka setiap atom klor harus menyumbangkan satu elektron untuk digunakan bersama, sehingga elektron yang digunakan bersama jumlahnya 2. Ikatan kovalen nomor 2 terjadi karena adanya penggunaan dua pasang elektron secara bersama. Contohnya, antara unsur oksigen dan unsur oksigen. Atom oksigen memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Untuk mencapai kestabilannya, atom oksigen cenderung menerima 2 elektron. Jika dua atom oksigen saling berikatan, maka setiap atom oksigen harus menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan bersama, sehingga elektron yang digunakan bersama jumlahnya 4. Ikatan kovalen pangkat 3 terjadi karena adanya penggunaan 3 pasang elektron secara bersama. Contohnya, antara unsur nitrogen dan unsur nitrogen. Atom nitrogen memiliki konfigurasi elektron 2, 5, sehingga
elektron valensinya adalah 5. Untuk mencapai kestabilannya, atom N cenderung menerima 3 elektron. Jika 2 atom nitrogen saling berdekatan, maka setiap atom nitrogen harus menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan bersama, sehingga elektron yang digunakan bersama berjumlah 6. Oke, itu materi singkat mengenai ikatan kovalen. Nah, nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 6 kelompok, ya. Satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. Nah, kelompoknya udah Ibu acak ya. Tidak bagi sendiri tapi Ibu yang bagikan. Nanti kalian duduknya menyesuaikan dengan kelompok masing-masing, ya. Nah, jadi ketika sudah di dalam kelompoknya masing-masing, Ibu akan bagikan LKPD. Nah, LKPD dan modul atau bahan ajar. Jadi kalian akan berdiskusi di dalam kelompok kalian mengenai masalah yang ada di dalam LKPD tersebut, ya. Hasil diskusi kalian nanti akan kalian presentasikan di depan kelas per kelompok, ya. Nah, jadi ketika salah satu kelompok maju di depan kelas mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lainnya menanggapi, merespon atau bertanya mengenai yang belum paham, ya. Nah, begitu juga sampai seterusnya. Oke? Ada pertanyaan? Oh, tidak ada pertanyaan. Silakan kondisikan kelompoknya masing-masing. LKPD modul berapa? Ini mana? Mana? Nah. Silakan diamati dan dipahami masalah yang terdapat di LKPD-nya, ya. Seperti biasa, situ ada di organisasi peserta didik. Kalian disuruh buat pertanyaan. Buat aja pertanyaan yang kita. Gimana bisa mengisinya? Sampai mengisi ya? Bisa? Paham? Bisa? Tinggal isi LKPD-nya ya. Konfigurasikan dulu kan? Ya. Gimana proses pembentukan paspor? Ya. Udah bisa konfigurasinya? Oke. Nah, jadi tinggal digambarkan apa itu? Konfigurasinya kan? Bikin gini nggak? Iya. Karena dia udah ada modulnya. Tinggal di ini kan? Nah, ini kan? Nah, itu lebih kan? Kan ada di luar. Ikatan kovalennya gini? Ya. Nah, ini kan? Yes. Nah, jadi habis dia ini dibuat kreatifnya, kan tanda panahnya langsung ini. Iya. Nah, iya. Nanti jangan lupa kesimpulan ya. Iya.
kan udah tahu kan? Tuliskan ini kayak gini buat rebisnya, lalu tanda silangnya ini, ya? Ini kan? Ya, selesai. Konfigurasinya pakai itu. Boleh, ya, boleh. Yang penting tahu valensinya berapa. Gimana ini mau berapa 5? Mau 5? Udah? Lihat di modulnya di depan. Ya, namanya Berarti kalau valensi kan, buat isi rebisnya kan? Pada tulisannya kayak gini. ini juga Ya? Ini bisa. Nah, ini kan buat rebisnya kan? Nah, untuk tanda-tandanya ini. Nah, itu langsung kan dibuka bisa. Kesimpulannya? Ya. Udah bisa semua? Oke. Aduh, kelompok ini butuh bimbingan, aduh. Tapi pelan-pelan paham ya maksudnya. Lihat di modulnya juga. Di modul di situ ada konfigurasi juga. Sudah konfigurasi? Nah, ini kan? Nah, ini garisnya. Nah, tanda silang itu juga ada udah selesai? Oh, kesimpulan. Oke. Masih? Nah, coba perhatikan di depan. Oke. Nah, sudah selesai semuanya? Mau buka udah? Udah, silakan masuk. Beri tepuk tangan sama pemuda. Seperti biasa, pembukaan. Gantian ya. Pembukaan, jelaskan ya, jelaskan nanti ada yang bertanya. Nah, moderator bilang kayak gitu ya, pembukaan sama yang ini bertanya itu satu orang siapa? Pembukaan siapa? Nah, Aduh, Dedi. nah nanti udah buka kan, akan dijelaskan sama temannya siapa? Ya, nanti udah temannya jelaskan, gantian kan jelaskan kan? Nah, perhatikan temannya yang ingin presentasi, perhatikan dulu. Baiklah, selamat siang semuanya. Ya. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang materi ketahanan kovalen yang akan dijelaskan oleh Felicia. Pertanyaannya adalah bagaimana proses singkatan CO2. Yang lainnya perhatikan, nanti kalau ada yang ditanyakan silakan atau memberikan tanggapan.
Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan secara perlahan tentang ikatan kovalen dan struktur Lewisnya bagaimana bisa terbentuk seperti ini. Yang pertama di sini ada 6C, dia memiliki elektrovalensi yaitu 4. Di sini tertulis juga ada 4 karena di sini dijumlahkan ya. Ini juga 6. Berarti 6C ini memiliki elektrovalensi 4 dan 8O ini memiliki elektrovalensinya 6. Di sini ada dari setiap unsur kita bisa gambarkan C-nya ada 1 dan 0-nya ini ada 2. Artinya 2 0 ini mengelilingi si atom C-nya itu. Jadi C ini memiliki 4 valensi dan kemudian 0-nya terikat yaitu ada 2. Di sini bagi semua kan? Iya titik. Tapi nanti mungkin akan saya bedakan tandanya biar bedakan tangannya si O sama yang si C. Berarti masing-masing C harus memberikan sebuah tangan. Anggap saja ini tangannya biar bisa saling berkaitan mereka berdua. Memberikan tangan untuk 0 yaitu untuk O yaitu 2 dan 2. Ya, O. Jadi kemudian O tangannya ini ada 6 tapi C hanya kasih 2. Berarti O ini harus kasih 2 tangan saja agar bisa berpegangan. Jadi di sini sudah saya tulis dan kita baru pakai 2 tangan lagi jadi sisa berapa yaitu 4. Di sini kita tulis secara berpasangan. Setelah itu kita lingkari 2 ini karena mereka ini kan sudah saling berikatan dan berpasangan. Yang pertama kita lingkari ini. Tadi yang awalnya masing-masing mempunyai 4 tangan, sekarang digabungkan menjadi memiliki 8 elektron. Mereka ini berikatan secara ikatan kovalen yaitu mereka masing-masing sudah memiliki 8 elektron. Teman dari kelompok lain ingin ditanyakan? Atau menambahkan dari hasil diskusi kelompok kami? Ada yang berbeda dengan hasil diskusi kelompok kalian? Silakan. Dari kelompok berapa? Ini nanya ya Bu? Boleh. Silakan nama sama dari kelompok berapa? Coba berdiri. Ini mana ini? Jelas ya suaranya? Ya, perkenalkan nama saya Intan Nursanti, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, cara menulis
ikatan gopalen. Ikatan gopalen itu kayak gimana? Udah itu aja. Enggak. Oke, silakan kelompok 2 tanggapi. Cara nulis ikatan kovalennya itu dari sini. Lihat mereka sudah berikatan atau tidak. Kalau sudah berikatan, kalian boleh kasih tanda ini. Mereka sudah saling berpegangan. Berarti kalau kayak itu X dari 1 itu masih bisa dibilang ikatan. Apanya? Kecuali sininya. Nah. Coba Kalau mereka tidak berpasangan ya tidak bisa dibilang ikatan. Kayak jomblo gitu. Ya harus berpasangan mereka untuk bentuk ikatan kovalen. Nggak boleh sendiri. Berpasangan. Oke, paham. Gimana kelompok 4? Sudah paham? Udah. Oke, kita bentuk tangan untuk kelompok 4. Tadi ya pertanyaan dari kelompok 4 menanyakan bagaimana sih bisa berikatan. Nah, tadi kelompok 2 menjelaskan dari elektrovalensinya. Nah, kita lihat ada tidak elektrovalensi yang berpasangan. Kalau ada yang berpasangan maka dia bisa berikatan. Oke? Nah, itu kembali ke kelompok 4. Kelompok 2 ada lagi kesimpulannya? Oke, silakan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu, jadi agar unsur O dan C bisa berikatan, mereka keduanya memakai elektron berikatan dan bersama untuk mencapai keadaan oktet. Kami tutup presentasi kami. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sekian dan terima kasih. Nah, jadi kita bisa buat kesimpulan sama-sama ya dari apa yang telah kalian presentasikan tadi. Nah, ikatan kovalen itu terjadi karena apa? Iya, karena penggunaan elektron secara bersama. Antara siapa? Iya, antara unsur non logam dan non logam. Kita lihat pembentukan ikatannya dari mana? Dari elektron valensi. Ya, benar sekali. Kita lihat lagi untuk kelompok 2 yang sudah menyajikan yang terbaik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan mengadakan post-test untuk mengukur kemampuan kalian setelah mempelajari materi ikatan kovalen pada hari ini. Nah, silakan kembalikan posisi duduknya ke awal lagi.
belajar pada pertemuan kali ini? Nah, apa lagi? Lumayan tahu. Terus apa lagi? Seru nggak? Seru. Ya, apa lagi? Capek. Pusing. Banyak mikir. Ya. Nah, jadi semoga pembelajaran pada hari ini bisa menyenangkanmu kalian ya. Terima kasih juga sudah aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk minggu depan silakan persiapkan untuk materi ikatan kovalen koordinasi ya. Nah, sama halnya dengan ikatan kovalen, untuk ikatan kovalen koordinasi juga menggunakan pasangan elektron secara bersama. Kalau ikatan kovalen sama-sama kan mendonorkan ya. Ya, tapi kalau ikatan kovalen koordinasi hanya salah satu unsur yang menyumbangkan yang dipakai secara bersama. Tapi tetap antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Nah, ibu harapkan kalian mempelajarinya terlebih dahulu agar apa? Agar ketika bertes itu bisa menjawabnya, ya, bisa membaik bertesnya. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, ketua kelas silakan pimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Oke, kelas ini sekian. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.